Oke, kita akan mulai ya untuk sosialisasi enrichment dan juga leadership training yang akan diadakan HMP selama kurang lebih hampir 2 bulan ke depan gitu ya. Nah, untuk kita mulai lebih jauh, mungkin kita buka dalam doa dulu ya. Minta tolong kesediaannya dari Kak Vergina, bisa pimpin kita di dalam doa. Halo Kak Vergina. Halo semuanya. Oh iya Kak. Apa suara aku terdengar? Udah kedengeran Kak? Baik. Untuk semuanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan pada hari ini ya Tuhan, di mana kami berkumpul Tuhan pada Teams ini Tuhan untuk adanya enrichment ini ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati Tuhan, enrichment ini agar berjalan dengan baik Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Kak Regina. Kak Vergina. Oke. Nah, kita selama beberapa minggu ke depan ya, mulai dari hari ini kita akan mengadakan yang namanya enrichment. Nah, buat angkatan 2020 mungkin belum familiar dengan enrichment karena ini baru pertama kali. Nah, gambarannya enrichment itu kayak kegiatan kita di semester akselerasi ini. Nah, karena kan UPH kan menganut sistem trimester gitu ya. Karena itu kita satu semester rasanya cepet banget, cuma 4 bulan gitu ya, dari Januari sampai April. Nah, terus dari Mei sampai Juli itu ada yang namanya semester akselerasi. Nah, semester akselerasi DTC itu nggak ada, jadi kita DTC tetap 1 tahun 2 semester. Nah, di semester akselerasi ini biasanya diisi dengan kegiatan yang namanya enrichment. Nah, kegiatan enrichment ini yang mengisi itu ada berbagai pihak gitu ya. Ada dari TC Ministry, dari Student Service, dari fakultas, dan juga dari Prodi gitu ya, atau dari HMP. Nah, karena itu kita akan ada briefing dulu karena ada sedikit perbedaan gitu ya, antara enrichment yang sebelumnya dan juga yang sekarang gitu ya. Nah, sekaligus di kegiatan enrichment ini kita mau sinergikan dengan kegiatan leadership training untuk angkatan 2019 dan juga 2020. Seperti itu. Nah, lini masa kegiatan enrichment gitu ya. Kegiatan kita di enrichment ini ada apa aja gitu ya. Nah, yang pertama itu ada penelitian tindakan diri. Nah, murid-muridnya cuma gurunya aja. Guru ke samping. Hah? Oke. Minta tolong di mute. Oke. Nah, oke. Kegiatan enrichment kita yang pertama ada PTD. Nah, tadi kita juga sudah baca gitu ya dari handbooknya gitu ya. Tentang PTD itu kita harus buat apa gitu ya. Kita harus buat paper 5 bab tentang meneliti tindakan diri kita ini seperti apa. Sebenarnya sama kayak PTK gitu ya. Penelitian tindakan kelas yang pernah kita lakukan di PPL 1 ya di PPL 1 gitu ya. Nah, mungkin yang 2020 karena belum pernah PPL 1 jadi masih belum tahu nih. Nah, karena itu nanti kita akan sediakan kelompok-kelompok kecil gitu ya. Nah, terus kita juga akan sinergikan dengan kegiatan Basic Christian Leadership Training. Nah, tapi nanti akan ada juga sesi khusus untuk leadership training di tanggal 24 Mei dan juga tanggal 8 sampai 15 Juni. Terus kemudian ada mission service. Nah, mission service ini adalah kayak hasil output dari penelitian tindakan diri ini yang dilakukan di dalam kelompok, gitu ya. Jadi PTD ini tadi individual, tapi mission service ini kelompok, gitu. Nah, terus kita juga akan ada kegiatan untuk regenerasi HMP, gitu ya. Kita akan ada debat dan orasi tanggal 27 Mei, terus 27 sampai 29 Mei itu ada pemilu, dan 2 sampai 14 Juni itu ada perekrutan pengurus HMPS PE yang baru, ya. Ceki.
Udah pernah kuliah di Medan 2 tahun kan. Nah, minta tolong di mute dulu ya. Nah, nanti akan ada waktunya untuk tanya jawab ya. Oke, dan yang terakhir kita akan ada final gathering di tanggal 3 Juni 2021 sebagai bentuk perpisahan kita dengan KKKK 2017. Nah, jadi KKKK 2017 sudah sebentar lagi gitu ya. Nah, untuk penelitian tindakan diri ini wajib untuk angkatan 2018 hingga angkatan 2020. Untuk angkatan 2017 tidak wajib ya, tapi KKKK 2017 tetap mengikuti kegiatan enrichment ya. Jadi semisal akan siang ini nanti akan ada Microsoft Educourse. Nah, KKKK 2017 juga tetap ikut kegiatan itu. Tetapi KKKK 2017 tidak wajib untuk membuat PTD. Karena kan KKKK 2017 bulan depan sudah istilahnya sudah tidak berstatus sebagai mahasiswa lagi gitu ya. Sudah berstatus sebagai guru. Jadi sudah beda statusnya, jadi PTD ini nggak wajib lagi gitu ya. Nah, terus kalau 2017 juga nggak perlu buat mission service ya, karena kan tidak wajib PTD, jadi mission service-nya pun tidak perlu ya, gitu. Oke. Terus berikutnya, nah ini untuk teknis pengumpulan PTD. Nah, teknis pengumpulan PTD ini gimana? Nanti kalian akan buka di link-link ini. Nanti akan masuk ke dalam link OneDrive. Silakan buat folder dengan nama kalian huruf kapital semua, gitu ya. Silakan buat nama kalian. Nanti kalian taruh di situ satu Word online, gitu ya. Satu Word online itu kalian buat sebagai paper kalian, gitu ya. Paper kalian. Jadi kalau misalnya sudah dapat materi, gitu ya, kalian refleksikan, gitu ya. Sudah direfleksikan, dituliskan. Nah, nanti tulisan refleksi itu silakan diunggah di dalam folder itu ya, di dalam folder OneDrive-nya. Nah, oke, tautannya ada di samping gitu ya. Yang 2018 itu PTD 18_HMPSPE, begitu seterusnya gitu ya. Sama, cuma beda angkanya dikit gitu ya. Oke, ini untuk teknis pengumpulan PTD-nya gitu ya. Nah, nanti di dalam PTD ini akan dicek setiap minggu oleh dosen PA. Jadi kalau misalnya ada kesulitan jaringan ya kalian masih punya waktu sekitar 5 sampai 7 hari gitu ya untuk ngaturnya gitu ya. Nah, nanti misal sudah mendapatkan satu sesi, misalnya satu sesi yang besok itu adalah tentang ini problemku, apa problemmu gitu ya. Nah, itu kalian setelah mendapatkan sesi itu silahkan direfleksikan. Nanti refleksinya ini dituliskan di dalam Word gitu ya. Nah, nanti bisa dilampirkan di dalam paper PTD. Gitu. Untuk menilai tindakan diri kita di dalam misalnya menganalisa problem yang ada di diri kita gitu. Itu salah satu contohnya ya. Nah, intinya teknis pengumpulan PTD itu kayak tadi ya, buat Word online terus upload aja di tautan OneDrive ini. Ya. Terus berikutnya, nah ini adalah satu sistem yang coba kita terapkan gitu ya di semester ini. Sekaligus ini adalah salah satu bentuk di mana kita sinergikan antara enrichment ini dengan kegiatan leadership training dari HMP. Ya. Ini MLM tapi bukan MLM yang multi level marketing, tapi ini multi level mentoring gitu ya. Nah, jadi nanti 2020 akan jadi menti gitu ya. Dan menti ini akan dibimbing oleh mentor angkatan 2019 dan mentor ini akan dibimbing oleh coach. Coach ini angkatan 2018. Nah, tujuan kami mau buat ini karena kan kemarin kebutuhan kita mahasiswa ini tidak saling kenal gitu ya antara satu angkatan dengan angkatan yang lain gitu ya. Nah, jadi dengan kelompok coaching ini diharapkan bisa saling kenal gitu ya, bisa saling menopang. Tujuannya itu gitu ya. Kita mau membangun sebuah budaya untuk saling menopang gitu ya di HMPS Pendidikan Ekonomi gitu ya. Nah, jadi nanti di Coach 2018 ini akan membentuk 9 kelompok yang isinya 3 orang. Nah, 3 orang, jadi nanti 9 kelompok coaching ini akan membimbing 10 kelompok mentoring.
10 kelompok mentor ini akan membimbing 10 kelompok menti. Seperti itu. Nah, jadi coaching ini akan membimbing mentor yang 2019. Dan mentor yang 2019 ini, mereka akan melatih skill untuk lead others dengan membimbing menti gitu ya. Kelompok menti dan kelompok menti akan melatih skill untuk lead self. Contohnya misalnya coaching Petris gitu ya. 2018-nya itu ada Panji, Petris sama Puspita. Nah, terus 2019-nya itu ada Mona sama Indah. Jadi coach-nya itu adalah Panji, Petris dan Puspita, mentornya adalah Mona dan Indah. Nah, terus angkatan 2020 ini adalah mentinya ya, Revi, Gita dan Alfa. Nah, nanti semuanya akan tergabung dalam satu grup chat untuk memudahkan kalian berkomunikasi dan koordinasi gitu ya. Terserah, boleh pakai Line atau WhatsApp atau apapun yang memudahkan untuk komunikasi kalian. Nah, jadi Revi, Gita, dan Alfa ini contohnya akan membuat sebuah PTD. Terus tiba-tiba bingung nih, Kak, gimana caranya bikin ini? Nah, boleh langsung tanya ke Kak Mona dan juga Kak Indah gitu ya. Kalau misalnya Kak Mona dan Kak Indah bingung, boleh tanya ke Kak Panji, Kak Petris, dan Kak Puspita gitu ya. Kalau misalnya coachingnya juga masih bingung, nah coachingnya bisa tanya ke main coach-nya. Main coach-nya itu, atau coach utamanya itu ada aku, ada Petris, ada Tirsa, ada Gaby, dan juga Puspita gitu ya. Jadi nanti bisa tanya aja di dalam grup kelas atau PC aja gitu ya. Nah, untuk kakak-kakak 2017, semisal kakak-kakak kepengen juga untuk tergabung dalam grup coaching atau grup ini, silakan nanti boleh PC salah satu angkatan 2018, boleh PC salah satu coach-nya aja. Jadi supaya kalau misalnya kakak kepengen untuk membantu atau kenalan sama adik-adik kelas, boleh juga gitu ya. Kita nggak nutup kesempatan. Oke. Nah, terus kegiatan yang berikutnya adalah mission service. Nah, mission service ini silakan dibuat di dalam di dalam kelompok coaching itu aja. Gitu. Jadi dibuat di dalam kelompok coaching. Nah, supaya lebih mudah pengerjaannya gitu ya. Nah, kalian akan buat proposalnya, terus eksekusi, dan terakhir buat LPJ-nya. Nah, untuk mission service-nya ini dilakukannya dalam bentuk apa? Macam-macam gitu ya. Misalnya setelah kalian, mission service ini adalah outcome dari PTD gitu ya. Misalnya dari PTD kalian bertumbuh di sisi skill gitu ya, skill development-nya. Kalian udah bisa menggunakan berbagai fitur Microsoft misalnya gitu ya. Nah, kalian mau buatkan itu di dalam mission service, kalian buat dalam bentuk video pembelajaran misalnya. Nah, itu juga bisa. Kalian video pembelajaran kalian unggah di YouTube, terus kalian pas di LPJ kalian laporkan gitu ya, dampaknya itu kayak gimana, udah berapa penontonnya dan sebagainya macam. Gitu. Nah, itu salah satu contohnya gitu ya. Kalian buat proposalnya, eksekusi, dan buat LPJ untuk mission service. Oke, mungkin sampai sini apakah ada pertanyaan? Silakan bagi yang masih kurang jelas atau mau diulang lagi atau mau ngasih tanggapan juga boleh. Halo. Oh ya, halo Kak, dengan Kak Maria ya? Iya, betul. Oh iya, silakan Kak. Aku mau tanya, kan tadi 2017 itu tidak wajib untuk mengikuti PTD, tapi wajib untuk mengikuti enrichment. Nah, untuk enrichment yang termasuk dalam PTD, seperti tadi kamu bilang, yang ini problemku atau apa problemmu, itu apakah kami tetap wajib mengikuti enrichment itu atau tidak? Terima kasih. Oh ya, nah kakak-kakak tetap ikut enrichment itu, tapi tidak perlu buat PTD-nya. Jadi tidak perlu dibuat refleksinya untuk dimasukkan ke PTD. Itu nggak perlu. Oke, makasih Yoel. Ya, sama-sama Kak. Berikutnya, apakah ada lagi yang mau bertanya? Boleh langsung aja. Kak Evan ada mau bertanya?
kalau gitu aku mungkin mau tanya ke angkatan 2019 deh. Nah, tadi kan setelah aku jelasin ini, kenapa harus bentuk kelompok 10, kenapa harus bentuk 10 kelompok isinya 2 orang, karena kan supaya bisa memfasilitasi satu kelompok mentor itu bisa membimbing satu kelompok menti gitu ya. Nah, jadi supaya pas hitungannya gitu. Nah, tapi tadi aku dengar dari 2017 lebih enak kalau misalnya satu kelompok 3 orang. Nah, mungkin boleh ini kasih tahu gimana alasannya, atau nggak apa-apa gini aja, atau misalnya mau tetap satu kelompok 3 orang gitu. Boleh teman-teman dari angkatan 2019? Aku aja, Kak. Oh ya, Jadi silakan juga. Jadi sebelumnya tadi 3 orang aja, karena di kelompok-kelompok kelas biasanya kan 3, terus sama jumlah pembagiannya. Jadi karena udah tahu wajib 10 biar cukup juga untuk menti, ya ngalah diubah jadi 2 aja, Kak. Jadi ngikutinnya aja. Oke. Jadi ngikut ini aja ya. Sebenarnya bisa juga kalau misalnya nanti kalau 3 orang berarti satu kelompok, berarti nanti akan 7 kelompok ya. Berarti nanti ada satu kelompok yang pegang 2 kelompok mentoring, kayak gitu. Bagaimana opsi berikutnya yang saya tawarkan ini? Oke, Andre chat ke aku katanya pada mau kelompok yang biasa. Nah, kelompok yang biasa ini kayak gimana nih, Andre? Oke. Oke, gimana teman-teman dari angkatan 2019? Oke, nanti dari angkatan 2019, silakan boleh confirm lagi ya. Mungkin kalian masih diskusi, nanti boleh confirm lagi pas jam 9:30 pas gitu ya. Kalian sepakatnya kayak gimana gitu ya. Kalau misalnya mau bertiga dalam satu kelompok pun nggak apa-apa gitu ya. Tapi nanti akan ada satu kelompok yang memegang dua kelompok menti gitu ya. Nah, terus oh ya, mungkin tadi aku lihat di beberapa chat gitu ya, ada mungkin yang 2018 bingung gitu ya, tugasnya coach ini ngapain gitu ya. Nah, tugasnya coach ini sebenarnya hanya membimbing gitu ya. Kalau misalnya yang 2019 ini mengalami kesulitan gitu. Kalau yang kelompok mentornya ini mengalami kesulitan, nah yang 2018 akan mengikuti kegiatan itu. Jadi bingung ini. Oke, jadi yang 2019 kalau misalnya kebingungan akan minta tolong kepada coachingnya, dan coachingnya diharapkan bisa menjelaskan gitu. Tapi di yang 2019 juga perlu concern gitu ya, karena yang 2018 ini sedang dalam masa pengerjaan paper 1 gitu ya. Jadi mungkin nggak setiap waktu bisa ngebimbing kalian gitu ya. Jadi tugasnya coach ini ya akan membimbing kalau misalnya yang 2019 ini membutuhkan gitu. Ya. Nah, yang 2020 silakan gitu ya. Boleh minta tolong ke angkatan 2019 gitu ya. Jadi sistemnya yaitu multi level mentoring gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi
dari Immanuela gitu ya, angkatan 2020. Saya mau bertanya, selain mission service, show biasa tetap dijalankan tidak? Show biasa tetap dijalankan gitu ya. Mission service itu kayak misalnya tambahan show gitu ya. Kamu show selama kamu mengerjakan mission service, kamu kerjakan dengan baik, maka kamu akan dapatkan show ya, sesuai dengan ketentuannya itu 20 jam, dan juga kamu akan dapatkan student engagement point sebesar 60 gitu. Gimana Immanuela? Sudah mengerti atau masih ada yang mau ditanyakan? Oh, oke, terima kasih ya. Sudah ditanggapi oleh Immanuela gitu ya, lewat chat. Oke. Oke, terima kasih untuk angkatan 2019 ya untuk konfirmasinya, gitu ya. Jadi akan tetap mengikuti ya satu kelompok isinya 2 orang, gitu ya. Nah, jadi tetap diikuti aja, gitu ya. Setelah ini, oh ya sebelumnya apakah ada pertanyaan lagi, gitu ya? Sebelum aku lanjut ke list apa aja yang harus kita lakukan setelah ini. Oke. Aku menunggu di chat, di partisipan, aku hitung sampai 10 ya, kalau misalnya nggak ada, aku skip gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Sudah tidak ada pertanyaan ya. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi, boleh disampaikan, boleh PC ke aku atau PC ke dalam kelompoknya nanti gitu ya. Nah, silakan setelah ini bakalan ngapain? Silakan kita selama 1 jam ke depan gitu ya, sampai sebelum devosi, kita akan membuat kelompok gitu ya. Seperti yang tadi 2018 isinya 3 orang, yang 2018 kalau nggak salah sudah terbentuk gitu ya. Nah, yang 2019 boleh buat kelompok gitu ya, 2 orang gitu ya, satu kelompok. Oh ya, satu kelompok 2019 kan totalnya ada 21 orang. Nah, nanti akan buat masing-masing 10 kelompok isinya 2 orang, nanti ada satu kelompok yang isinya 3 orang. Yang 2020 karena totalnya kan ada 28. Nanti kalian akan bikin kelompok isinya 3 orang, tapi nanti akan ada 2 kelompok yang isinya cuma 2 orang doang, gitu ya. Terus jangan lupa buat grup chatnya juga, gitu ya. Ya, maaf. Jadi nanti setelah kalian buat kelompoknya, gitu ya, nanti minta tolong di report, gitu ya. Kalau misalnya kalian udah share di grup kelas, gitu ya, nanti minta tolong di report ke aku lagi, gitu ya. Jadi nanti perwakilan aja, gitu ya. Dari 2019, kalau misalnya listnya tadi udah selesai semua, boleh kasih tahu ke aku. Yang 2020 juga, gitu ya. Supaya nanti kita akan susun lagi, satu coaching ini mentornya siapa aja, mentinya siapa aja, gitu ya. Nah, setelah itu langsung buat grup chatnya, gitu ya. Buat grup chatnya bisa pakai WA atau bisa juga pakai Line. Yang penting yang gampang, gitu ya. Setelah itu, gitu ya, karena kita masih ada waktu, gitu ya, sampai sebelum devosi sekitar 1 jam, itu lama banget, gitu ya. Kalian bisa gunakan itu untuk kenalan, gitu ya. Kenalan sama coach, mentor, dan juga mentee, gitu. Boleh kenalan macam-macam, asal atau apa, gitu ya. Nah, terus kalau misalnya kalian butuh Zoom, silakan info aja, nanti kami akan sediakan untuk breakout room, gitu ya. Jadi kalian info ke aku, gitu ya. Nanti aku akan, kalian bisa join link Zoom yang sama ini, ya, link Zoom yang sama ini, nanti aku akan buatkan breakout room-nya, gitu ya. Oke, sampai sini mungkin apakah ada lagi yang mau ditanyakan, gitu ya, untuk tugas setelah ini mau ngapain? Oh ya, sorry. Tadi ada satu pertanyaan lagi tentang masalah perizinan, gitu ya. Kalau misalnya nggak bisa ikut atau gimana, gitu ya. Oke, nah untuk perizinan itu sebenarnya untuk untuk enrichment dan juga PTD-nya ini untuk perizinannya, kalau misalnya kalian nggak bisa
hadir atau kalian nggak bisa melakukan hal tersebut di waktu yang udah ditetapkan, nah sebenarnya kalian nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya kalian nggak melakukan di waktu yang ditetapkan itu, yang penting kalian tetap melaksanakannya di waktu yang lain gitu. Kalian tetap melaksanakannya di waktu yang lain. Itu untuk kegiatan yang enrichment yang isinya PTD gitu ya. Nah, terus untuk yang kegiatan HMP gitu ya, enrichment yang kegiatan HMP-nya, nah kalian bisa izin ke pengurus HMP-nya. Nah, tapi kalau kegiatan enrichment-nya itu kegiatan fakultas atau prodi gitu ya, misalnya devosi, terus atau briefing PPL, nah itu kalian harus izin kepada dosennya gitu ya, kepada ya PIC-nya gitu ya. Gitu. Jadi untuk teknis perizinannya seperti itu, berbeda-beda gitu ya. Tuh. Untuk kegiatan HMP silakan izin ke pengurus HMP. Untuk kegiatan fakultas silakan izin kepada yang bertanggung jawab. Terus untuk kegiatan PTD tidak perlu izin gitu ya. Kalian hanya perlu melakukan kegiatan itu di waktu yang lain gitu ya. Nah, terus untuk devosi ya, untuk devosi itu tetap jalan ya, tetap jalan sesuai dengan kelompok devosi masing-masing. Dan juga absensinya juga sama, gitu ya. Presensi maksud saya, gitu ya. Oke. Sampai sini apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, semisalnya nggak ada, kalau misalnya pun ada, nanti bisa disampaikan lewat JP. Mungkin kita akan tutup kegiatan kita ini di dalam doa, gitu ya. Minta tolong kesediaannya Kak Petris, gitu ya, untuk tutup kita di dalam doa. Oke, mari kita sebelum doa. Selamat pagi ya Bapak, bersyukur Tuhan Yesus kepadamu untuk setiap kasih setiamu kepada kami Bapak. Kami boleh terkumpul Tuhan di dalam Zoom ini Tuhan Yesus untuk bersama-sama membicarakan teknis enrichment dan juga BCLT Tuhan Yesus yang telah kami rancangkan bersama. Bapak dalam surga memberkati setiap kami yang terlibat Tuhan di dalam kegiatan ini ya Bapak, memberikan hikmat, kebijaksanaan ya Bapak, agar kami boleh mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baik mungkin. Terima kasih banyak Bapak. Inilah menjadi doa sembahyang kami, Engkau memberkati setiap aktivitas kami selanjutnya. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan, amin. Oke, ya terima kasih Kak Petris, terima kasih juga buat kesediaannya kakak-kakak 2017 dan juga teman-teman semua gitu ya. Silakan boleh leave Zoom meeting ini dan lakukan apa ini yang harus dilakukan gitu ya. Silakan buat kelompoknya, buat grup chatnya, terus kenalan gitu ya. Kalau misalnya butuh Zoom, boleh join ke Zoom ini lagi, nanti aku akan buatkan breakout room-nya. Terima kasih, Kak. Thank you, Yoel. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Ya. Makasih, Yoel. Si Kak Yoel. Makasih. Oke.